kita masih bisa set. Apalagi aku yang kayak kerja bawa anak karena dititip di daycare, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya Teh Ira. Kali ini, di konten kali ini aku akan bahas kayak posisi menggendong yang paling diklaim paling sempurna kayak gitu. Nanti aku juga akan mempraktekkan cara penggunaan gendongannya seperti apa. Jangan lupa ditonton sampai habis karena insya Allah ini bermanfaat, terutama bagi ibu-ibu. Sebenarnya bagi bapak-bapak juga, karena yang gendong kan bukan cuma ibu ya, tapi bapak juga kadang suka gendong. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu beberapa kelebihan dari posisi menggendong M-Shape ini. M-Shape kan berdasarkan dari Certified Baby Wearing Consultant from School of Baby Wearing UK, yaitu si Mbak Wina Pratasik. Dia juga sekaligus, kalau nggak salah sekaligus juga presiden menggendong Nusantara Menggendong. Nah, dari situ aku baca-baca beliau menjelaskan tentang posisi menggendong paling sempurna lah, yang memang paling baik untuk bayi dan balita kayak gitu. Nah, ini posisinya itu namanya M-Shape. Nah, tapi M-Shape ini banyak yang menyalahartikan, dalam artian M-Shape tuh nama gendongan, padahal sebenarnya itu kan nama posisi menggendongnya ya, kayak gitu. Nah, dari si Mbak Wina ini dia menjabarkan beberapa kelebihan dari M-Shape ini. Jadi aku mau rangkum cuman 5 aja gitu, yang menurut aku ini paling mendasar sih kayak gitu. Yang pertama itu posisi menggendong M-Shape ini paling nyaman untuk ibu dan bayinya. Kenapa? Karena posisi si bayi kan menghadap ke si ibu langsung ya, dan kepalanya itu langsung bersentuhan dengan dadanya si ibu dan mendengar, jadi si bayi itu bisa mendengar detak jantungnya ibu. Jadi itu bisa membangun kedekatan emosional antara si bayi dan ibunya kayak gitu. Yang kedua, kelebihannya yaitu menjaga kesehatan tulang belakang si bayi sehingga bisa tumbuh secara optimal, karena si tulang belakang itu digunakan sebagai cakram peredam, sehingga dia nanti tulang belakangnya tidak jadi bengkok gitu loh. Yang ketiga yaitu beban si anak ketika digendong itu terbagi dengan rata, jadi si ibu yang menggendongnya tidak mudah pegal. Jadi kalau misalnya si ibu gendong dengan posisi M-Shape ini, dia akan bisa menggendong dengan waktu dan dengan jangka waktu yang lebih lama, dan juga tidak cepat merasa pegel kalau cuma satu posisi. Misalnya bukan posisi M-Shape, kan dia pasti bertumpu di salah satu pundak ya, kalau nggak salah ya pundak kanan atau pundak kiri, itu otomatis kan bikin kayak kita cepet lelah gitu, apalagi ngerasain sakit pastinya kayak gitu. Yang keempat, nah si ibu masih tetap bisa beraktivitas dengan bebas kalau misalnya menggunakan maksudnya dengan posisi menggendong M-Shape ini. Kenapa? Dia karena posisinya bisa lebih kokoh. Si anak atau si bayi tersebut menghadap ke arah ibunya, sehingga ibunya masih bisa mengontrol kayak gerakan tubuhnya dia kayak gitu. Sehingga jadi kan kita nggak perlu takut tuh kalau misalnya anak takut jatuh atau apa. Beda lagi kalau misalnya posisi si anak menghadap ke depan, kita akan lebih sulit mengontrol gerakan si anak tersebut kayak gitu. Terus yang terakhir nih, yang kelima. Yang kelima itu sebetulnya poinnya hampir sama dengan yang pertama, yaitu membangun kedekatan emosional si ibu dan si bayi tersebut atau si anak tersebut. Ya, karena si bayi itu udah biasa di dalam perut ya, dia hangat gitu, kemudian kayak berasa dipeluk kayak gitu. Kalau nah dengan posisi M-Shape ini,
posisi menggendong M-shape ini, si bayi kan menghadap langsung seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menghadap langsung ke arah dadanya ibu ya, jadi masih bisa mendengarkan detak jantungnya ibu. Jadi kenapa emosional dari si bayi dan ibu tersebut jauh lebih terbangun kayak gitu. Nah, itu sih kelebihan-kelebihan yang mendasar sih menurutku ya, kenapa dan aku menyetujui hal tersebut gitu. Karena setelah aku praktekkan, itu memang banyak plusnya, kayak gitu, maksudnya banyak kelebihannya. Nah, sekarang daripada kita lama-lama nih, aku mau coba praktekin gimana caranya pakai gendongan kain panjang gitu dengan posisi menggendong M-shape gitu. Yuk kita lihat. Ini aku nggak pakai anakku ya, maksudnya aku pakai ini aja karena anaknya udah bobo. Kainnya cukup panjang. Panjangnya ini udah aku bagi dua nih. Nah, jadi ada sisi yang makin ke ujung dia makin kecil diameternya. Di tengah, makin ke tengah makin besar. Ini fungsinya untuk menahan si anak ketika nanti kalau kita mau kayak kayak nyelimutin dia, apalagi kalau masih bayi kan otomatis punggungnya masih harus dilindungin ya. Jadi dia tetap aman kayak gitu. Oke, kita coba. Nah, ini kebetulan di tengah-tengahnya ada mereknya, jadi kita gampang nih untuk nentuin tengahnya yang mana. Jadi pertama yang tengah ini ditaruh di sini, terus belakangnya ini kan gini disilang, nah deh ya, naik lagi. Nah, udah gini, kita nentuin posisi gini. Ini kan udah ada dua sayap gini. Langsung tarik. Duh, nggak kelihatan ya. Nah. Udah kan ya, udah panjang kayak gini. Nah. Ini kainnya dua-duanya masuk ke sini. Oke. Nah, udah posisi kayak selendang gini nih, tinggal disilang deh, silang silang lagi ke belakang. Terus kalau mau tetap di belakang biar nggak heboh kelihatan ininya di depan itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku biasanya biar di belakang nggak terlalu menjuntai kain ininya, aku iniin di depan. Nah, udah. Ini kan udah dapet posisi nih. Kayak gini. Kayak gini ya. Udah. Tinggal masukin bayinya sini. Satu kakinya ke sini. Satu kakinya ke sini. Ini biar kita nggak pegel. Ini kan kalau kayak gini masih kayak numpuk di sini ya. Itu yang biasanya bikin pegel. Nah, kita tinggal giniin aja. Set. Satu lagi. Set. Oh. Nah, ini kan anak biar tangannya enak dan dia nggak, apalagi kalau udah khususnya untuk yang kayak 5 bulan ke atas ya, yang udah tangannya bisa gerak-gerak kayak gitu, maksudnya udah heboh gerakannya, ini bisa dikaitin ke sini, untuk bayi juga sih. Nah, udah gini, nah tinggal ini kan agak tarik gini, set, udah. Karena ini boneka, jadi pantatnya nggak ada. Jadi nanti biasanya kalau misalnya anak bayi nanti ini agak gini. Itu, jadi ini kakinya agak ngangkang. Tapi itu nggak masalah justru. Gitu. Nah, udah deh, kan enak. Nah, udah deh.
Enak kan? Kita masih bisa set 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 set, set. Apalagi aku yang kayak kerja bawa anak karena dititip di daycare, jadi tiap hari kan bawa dia. Ya mau nggak mau pakai kayak gini tuh enak banget gitu. Awalnya aku ngerasa apaan sih ribet banget, mesti lilit lilit lilit. Tapi pas dicobain ternyata oh gampang dan ternyata wah enak banget ya, jauh banget gitu. Biasanya tuh aku kalau tiap hari itu pasti selalu sakit ini ya sakit apa namanya pundak lah, pinggang, dan segala macam lah. Nah, tapi semenjak pakai M-Shape ini semenjak apa namanya menggendong dengan posisi M-Shape ini, aku jauh lebih nyaman dan lebih enak sih kayak gitu. Terus si anak juga kayak lebih bondingnya sama kita lebih dapet aja gitu. Karena dia kan kalau bobo langsung bisa kita peluk juga kayak gini. Udah. Nah, kalau misalnya udah agak gede, sebetulnya ini tuh penahan biar apa namanya lebih aman ya. Jadi kalau anak kalau udah kayak Al tuh udah wah kepalanya udah mulai gerak-gerak nggak jelas lah. Nah, ini tuh menahan gitu biar dia takutnya ngejengkang kan. Tapi kalau udah makin gede nggak pakai ininya juga nggak masalah. Ininya kan nanti tetap menopang sih. Cuman ya untuk lebih aman aja kayak gitu. Cuman kalau aku lagi buru-buru ininya memang nggak tak pakai, maksudnya nggak tak giniin gitu ibu-ibu. Jadi apa namanya tipe gendongannya tuh ada dua sebetulnya. Ada yang berupa kain kayak gini, sama ada yang kayak hip seat gitu loh, kayak tas ransel kan. Nah aku punya dua-duanya. Yang satu dapat kado. Ini udah ya aku buka. Gitu. Oh ya tipsnya cari bahan kainnya yang nggak terlalu melar tapi nggak terlalu kaku juga. Ini sih enak sih, maksudnya melarnya pas lah kayak gitu, nggak terlalu ini. Soalnya kalau terlalu melar nanti dia terlalu melorot ke bawah. Kalau terlalu kaku juga agak susah dibentuk-bentuknya gitu. Kalau ini sebenarnya kayaknya nggak usah dipraktekin ya, tapi ya udahlah, mumpung udah ini sekaligus aja sekalian. Kan gini, tinggal giniin. Dirapetin. Terus apa namanya? Ininya bisa disesuaiin sama pinggang kita kan. Kalau ini terlalu longgar atau terlalu kencang, tinggal kita atur aja. Udah. Ini kalau aku biasanya ini agak dimasukin karena sebenarnya ini ada dua fungsi nih gendongannya. Jadi bisa nggak pakai ininya apa namanya nggak pakai hip seatnya. Udah kayak gitu, udah gendongin deh. Ini gini set, up. Udah. Nah, tangan si anak bisa gini, masukin sini. Jadi ininya di ceklek. Nah, gitu. Terus, oh ya, ini aku buka dulu ya. Ini ada pengencang punggungnya ya, apa? Biar ininya gendongan kita nggak turun-turun. Set. Agak susah nih Pak. Gimana? Ya udah ya, maksudnya nanti tinggal diceklekin aja. Gitu, udah nih. Terus kalau misalnya nggak mau pakai ininya, seat ininya, tinggal dicopot aja. Punyaku ini ada 3 fungsi. Bisa dipakai semuanya kayak gini. Bisa cuman si hipsnya doang. Jadi si anak kita peluk. Nih kayak gini doang, kayak gitu. Tuh, ininya nggak usah dipakai bisa. Cuman ini biasanya untuk anak yang udah agak besar gitu, udah duduknya bisa sempurna lah gitu. Terus kalau enggak, ya udah nggak usah pakai ininya.
Nah, kayak gendongan biasa jadinya. Maksudnya kayak gendongan M-shape yang kain, cuman versi instannya. Nah, jadi barusan udah ditunjukin caranya yang hip set kayak gimana sama yang kain kayak gimana. Terus ini dua-duanya tuh ada kekurangan kelebihannya. Kekurangannya yang ini dulu ya. Ini tuh kekurangannya kalau kita bawa barang banyak agak repot. Kenapa? Karena kalau misalnya pas lagi nggak dipakai, ya bingung nyimpennya di mana, kayak gitu kan nggak mungkin dimasukin tas gitu. Sedangkan bawaan bayi aja udah banyak banget. Terus kelebihannya dia lebih praktis, tinggal set masuk, udah tinggal cekrek-cekrek aja gitu. Terus kalau yang ini kekurangannya ya kita harus pakai dulu. Kalau lagi buru-buru ya gimana ya, jadi susah kayak gitu. Tapi kelebihannya dia kalau bawa barang banyak, pas lagi kan anak nggak selamanya dia pengen di gini, apalagi seumuran anakku, seumuran A udah kadang pengen dilepas gitu, kadang pengen madep ke depan kayak gitu. Ya udah ini kan mesti dibuka, kita kan mesti gendong biasa kayak gitu. Nah, ini lebih simpel, nyimpennya bisa maksudnya kita lipat, masukin ke tas gitu. Cuman ya kekurangannya tadi itu, nggak repot pakainya kalau lagi buru-buru, itu aja sih. Jadi buat ibu-ibu tergantung mana yang mau dibeli, mana yang mau dipakai. Kalau aku alhamdulillah dapat dua-duanya. Jadi ketika buru-buru bisa pakai yang hip seat, ketika yang masih santai pakainya yang kain kayak gitu. Udah deh. Ya. Sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosan buat sharing ya. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau enggak ditanyakan, boleh di kolom komentar. Terus kalau ibu-ibu mau share lagi ke teman-temannya yang lain, boleh banget. Itu ya. Sudah, sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.